Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah manajemen investasi pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas mengenai reksadana Indonesia. Ada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan mencari pengertian investasi secara tidak langsung. Kita akan mencari pengertian perusahaan investasi. Kita akan mengetahui definisi reksadana, jenis-jenis reksadana, mekanisme investasi pada reksadana, kinerja perusahaan investasi reksadana, dan bagaimana perkembangan reksadana di masa yang akan datang. Apa itu investasi tidak langsung? Investasi tidak langsung merupakan salah satu jenis investasi di mana Anda sebagai investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung, sehingga dikelola oleh manajer investasi. Produk investasinya adalah reksadana seperti saham dan obligasi. Contoh bentuk investasi tidak langsung adalah seperti reksadana nanti yang akan kita bahas setelah ini. Perusahaan investasi dapat dimiliki secara pribadi atau publik, dan mereka terlibat dalam pengelolaan, penjualan, dan pemasaran produk investasi kepada publik. Perusahaan investasi menghasilkan keuntungan dengan membeli dan menjual saham, properti, obligasi, uang tunai, dana lain, dan aset lainnya. Di sini kita dapat definisi perusahaan investasi. Apa itu perusahaan investasi? Perusahaan investasi adalah perusahaan atau perwalian yang bergerak dalam bisnis investasi modal gabungan investor dalam sekuritas keuangan. Ini paling sering dilakukan baik melalui reksadana tertutup atau reksadana terbuka, juga disebut sebagai reksadana. Bisnis utama perusahaan investasi adalah memegang dan mengelola sekuritas untuk tujuan investasi, tetapi mereka biasanya menawarkan berbagai dana dan layanan investasi kepada investor yang meliputi manajemen portofolio, pencatatan, kustodian hukum, dan layanan manajemen pajak. Baik, kita sekarang langsung masuk ke apa itu reksadana. Definisi reksadana. Secara etimologi, kata reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berartikan jaga atau pelihara, dan dana yang berarti uang. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa reksadana adalah kumpulan yang dijaga atau yang dipelihara, sehingga dalam hal ini istilah reksadana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Karakteristik reksadana yaitu yang pertama, ada 3 jenis reksadana. Reksadana pasar uang relatif lebih aman dibandingkan jenis reksadana lainnya, bersifat liquid atau mudah dicairkan. Investasinya jangka pendek, mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Investasinya jangka menengah. Reksadana jenisnya campuran, bisa obligasi, bisa saham. Mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi. Investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Yang selanjutnya adalah reksadana saham, mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, namun juga mempunyai risiko paling tinggi dibandingkan reksadana yang lainnya. Selanjutnya kita lihat manfaat dari reksadana. Yang pertama, reksadana dikelola oleh manajemen investasi atau manajemen profesional yang ahli di bidangnya. Jadi aman, apalagi pemula, ini pasti pilihan untuk dalam berinvestasi. Yang kedua, investasi tidak pada satu instrumen investasi, maka di sini adalah diverifikasi investasi. Investasi kita di reksadana akan dibagi-bagi kepada instrumen saham atau pasar uang atau obligasi. Dilihat mana yang pada saat itu sedang terjadi kenaikan, apakah pasar uang atau saham atau obligasi, maka di sanalah yang akan paling banyak angka investasi yang disalurkan. Yang ketiga, kita lihat transparansi informasi. Informasi keseluruhnya kita dapat dari manajer investasi. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Yang kelima, biaya yang rendah. Lalu, reksadana walaupun diverifikasi tapi tetap ada resiko di sana. Resiko apa saja? Yang pertama, resiko menurunnya nilai aktiva bersih. Mungkin karena kesalahan manajer investasi mendiverifikasi investasi kita. Yang kedua,
risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko fasa apabila berkaitan dengan saham. Yang keempat, risiko default para pengelola investasinya. Baik, selanjutnya, bagaimana mekanisme reksadana? Secara garis besar, mekanisme investasi reksadana ialah 1. Masyarakat atau calon investor dapat berinvestasi di reksadana dengan cara membeli unit penyertaan reksadana melalui manajer investasi atau gerai penjualan reksadana. Investor dalam reksadana dikenal dengan sebutan pemegang unit penyertaan atau PUP. Yang kedua, dana investor dalam reksadana selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Artinya ialah dana kelolaan tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai efek pasar modal seperti saham, obligasi, serta instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam KIK. Yang ketiga, investor menerima laporan kepemilikan unit penyertaan reksadana dari bank kustodian secara berkala. Investor juga dapat melakukan pemantauan mandiri atas perkembangan nilai investasi reksadananya melalui website atau platform online manajer investasi atau AFET atau gerai. Bisa juga melakukan fasilitas online. Selanjutnya, kita lihat apa sih kira-kira yang kita pertimbangkan ketika memilih produk reksadana untuk investasi. Jawaban yang sering muncul adalah kinerja historis, karena kita melihat pergerakan reksadana yang sudah lalu, alias pergerakan reksadana yang kaitannya dengan memberikan keuntungan di masa yang lampau. Sebelum memilih berinvestasi di reksadana, sebaiknya investor melakukan penilaian terhadap kinerja yang ingin dimilikinya. Dalam memiliki produk reksadana, investor harus mempertimbangkan tujuan investasi dari horizon atau jangka waktu dari tujuan tersebut. Terkait dengan hal itu, maka dasar pemilihan reksadana tidak melulu kinerja atau return reksadana sebagai indikator yang paling banyak digunakan secara umum. Nah, dengan demikian, memiliki reksadana harus hati-hati sebab kalau seleksi hanya berdasarkan kinerja itu saja, tanpa melihat pergerakan naik turun atau fluktuasi lebih jauh dari reksadana yang bersangkutan, justru bisa mendorong pemilihan produk yang kurang sesuai dengan profil risiko yang dimiliki oleh investor. Baik. Nah, bagaimana perkembangan kita di reksadana di masa depan? Berdasarkan riset Trimegah, pertumbuhan dana kelolaan industri reksadana di negara maju mencapai inflection point ketika level pendapatan per kapita melampaui 5.000 USD. Menilik data tersebut, diyakini pertumbuhan AUM reksadana di Indonesia juga memiliki katalis yang sama. Dengan asumsi pertumbuhan real 5% per tahun dan pertumbuhan populasi sekitar 1% per tahun, katalis ini dapat kita capai dalam waktu 5 tahun mendatang. Dengan adanya peningkatan literasi keuangan dan investasi di tanah air, industri investasi di Indonesia dapat tumbuh semakin pesat dan semakin maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga, termasuk di dalamnya industri reksadana bersama dengan OJK dan juga pelaku pasar lainnya. Kami selalu selektif mengadakan webinar series. OJK dan pelaku pasar lainnya selalu selektif mengadakan webinar series untuk nasabah maupun nasabah. Edukasi melalui sosial media seperti Instagram dan juga kerjasama aktif dengan agen penjualan reksadana. Artinya perkembangan reksadana di masa yang akan datang, di masa depan cukup masih prospektif. Terutama para investor-investor pemula atau investor-investor muda seperti kita. Tanpa kita harus belajar lebih detail karena sudah ada manajer investasi yang akan mengelolanya. Kesimpulan dari materi ini, investasi merupakan pilihan untuk mengelola dan menyiapkan aset dalam jangka panjang. Contoh bentuk dari investasi tidak langsung diantaranya adalah reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana sebagai alternatif investasi adalah upaya lembaga keuangan dan perbankan yang bertujuan membantu masyarakat untuk melakukan penjagaan dan perencanaan investasi keuangan untuk jangka waktu ke depan sebagai bentuk alternatif berinvestasi. Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi atau investment company. Reksadana merupakan jalan keluar bagi pemodal kecil, bagi pemula yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.
reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana swasta. Karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN dan swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan, keuntungan materi, dan meningkatkan kesejahteraan material bagi masyarakat sekitarnya. Nah, untuk para pemula tidak usah ragu lagi. Jika ingin mulai investasi, berinvestasilah pada reksadana. Terima kasih pertemuan kita kali ini tentang reksadana. Semoga materi ini kita bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dalam mata kuliah manajemen investasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.